juga nggak boleh main HP ya saat ibadah. Oke, teman-teman di rumah juga ya, jangan sambil main HP atau makan-makan. Apalagi Shina. Nah, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Luis. Oh iya ya, kita harus mengikuti arahan dari kakak-kakak. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik semuanya. Wah, adik-adik luar biasa ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau tinggikan Tuhan. Yang siap boleh angkat tangannya dan lambaikan tangannya. Katakan yes. Katakan yes. Katakan haleluya. Oke, buat adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Amin. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah hari ini Tuhan, kami akan mengalami Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menjamah kami, untuk mengajar kami. Dan kami mau Tuhan menyenangkan Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau nyanyi adik-adik buat Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan hari ini. Karena Tuhan sudah baik dan sangat baik. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen Tuhan. All my life you have been so good.
percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan gak pernah berhenti buat kami Tuhan. Engkau sudah sungguh baik Tuhan buat kami Tuhan. Engkau memberikan diri-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau katakan, all my life. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness. Katakan lagi adik-adik, all my life. All my life you have been faithful. Yes, you are God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Thank you, God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Katakan lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. Yes, God. Of the goodness of God. I will sing. Of the goodness. Amin. Tepuk tangan adik-adik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan memandang Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya dan amat percaya Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami bukan anak-anak yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, lewat mulut kami Tuhan, kami bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Menyatakan karya Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mau lebih lagi muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Luar biasa Tuhan kita, amin. Kakak percaya adik-adik mengalami kasih Tuhan, amin. Dan kita mau nyanyi lebih lagi. Kakak ajak kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kalau ada mami papinya ajak ya. Sudah? Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Semuanya tepuk tangan. Hey. Hanya Yesus juru selamat kita, amin adik-adik. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Amin. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita lebih sungguh-sungguh lagi menari dan memuji buat Tuhan. Semua yang siap katakan? Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu Dalam-Dalam. Yang tahu gerakannya ikutin kakak sama-sama ya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa adik-adik di rumah yang sudah excited untuk dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Katakan hey. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan sekali lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Tuhan yang hebat. Kau adalah Tuhan yang besar. Kami ucap syukur dan kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing how great
katakan adik-adik, Jesus name. Jesus name above. Angkat tanganmu adik-adik yang di rumah. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. And my heart will sing how great is our God. Jesus name. Jesus name above all names. You are Worthy of our praise. Amin Tuhan. And my heart Will sing how great. Katakan sekali lagi adik-adik. Jesus name. Jesus name above all names. You are worthy of our praise. Yes, Lord. my heart will sing how great is our God. How great, how great, how great. Engkau hebat Tuhan, Sing with me. Engkau luar biasa Tuhan. Is our God. And all we see how great, how great, Is our God. how great, how great. How great is our God. Yes, you are. And all we see how great. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see how great. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. And all we see how great is our God. And all we see how great is our God. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami mau lebih lagi Tuhan katakan dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Luar biasa dan luar biasa Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman yang akan ditabur hari ini. Kami mengalami kepenuhan akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang tabur oleh kakak sekolah minggu hari ini Tuhan. Itu mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan membagikan firman-Mu. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan. Biar Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, Engkau urapi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak percaya semuanya pasti sehat-sehat dalam lindungan Tuhan kan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang penting banget buat kita semua. Mau dengarkan tuh ceritanya? Nah, waktu itu adik-adik tahu semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke atas surga, lalu Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, adik-adik juga pasti tahu ceritanya. Murid-murid Tuhan Yesus berani bersaksi ke orang banyak. Tapi ternyata adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang di luar Yahudi, mereka belum tentu tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu orang. Dia ini seorang perwira, tentara gitu ya. Perwira dari pasukan Itali, namanya Cornelius. Nah, Cornelius ini dia adalah seorang yang takut akan Allah. Dia takut akan Allah, dia rajin berdoa, bahkan dia suka memberi sedekah. Dia suka menolong orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang-orang Yahudi. Jadi dia dikenal baik di antara orang-orang Yahudi. Jadi adik-adik, suatu hari Cornelius mendapatkan penglihatan. Dia melihat ada malaikat datang kepada dia. Lalu malaikat ini berkata, Cornelius, semua yang kamu lakukan, perbuatan baik yang kamu lakukan sudah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat kamu. Nah, sekarang kamu kirim orang untuk menjemput Petrus. Simon yang disebut Petrus di kota Yope. Setelah malaikat Tuhan menyampaikan kepada Cornelius untuk menjemput Simon Petrus di kota Yope, akhirnya Cornelius menyuruh orang-orangnya untuk pergi ke Yope menjemput Simon Petrus. Dia kirim 3 orang adik-adik. Keesokan harinya, 3 orang yang disuruh oleh Cornelius menjemput Petrus, dia pergi. Setelah mau sampai ke Yope, ternyata adik-adik Petrus di kota Yope kira-kira tengah hari jam 12 siang deh. Nah, kira-kira tengah hari itu Petrus mau berdoa. Dia naik ke atas rumah, lalu dia berdoa. Pada saat itu juga dia merasa lapar adik-adik. Mungkin karena udah siang ya, dia merasa lapar, dia ingin makan. Nah, pada saat dia berdoa itu, ternyata Tuhan memberikan penglihatan. Apa sih yang dilihat oleh Petrus? Petrus melihat ada sebuah kain yang terbuka lebar, yang turun, yang seperti tergantung. Dan di dalamnya itu ada berbagai macam binatang. Ada binatang berkaki 4, ada binatang yang merayap, ada juga burung-burung. Nah, lalu ada suatu suara yang bilang kepada Petrus. Suara itu bilang, Petrus, sembelihlah, potonglah, dan makanlah. Petrus bingung adik-adik. Petrus bilang, Tuhan, saya gak pernah makan makanan yang tidak dibolehkan seperti itu. Lalu Tuhan bilang kepada Petrus, Tuhan bilang, apa yang Allah bilang halal, tidak boleh kamu bilang haram. Apa yang Tuhan bilang boleh nih, jangan kamu bilang gak boleh. Nah, itu terjadi sampai 3 kali adik-adik. Setelah itu, Tuhan juga bilang lagi sama Petrus, ada 3 orang yang sedang datang mencari kamu. Nah, nanti kamu ikutlah sama mereka, sebab mereka saya yang suruh. Petrus turun untuk menemui orang-orang suruhan Cornelius. Dia menemuinya, lalu berkata, akulah orang yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Lalu orang suruhan Cornelius ini bilang adik-adik. Dia bilang, Cornelius seorang pasukan Itali, perwira pasukan Itali. Dia orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Dia suka memberi, dia suka menolong orang lain. Dia mendapatkan penyataan Allah melalui seorang malaikat. Malaikat itu bilang untuk menjemput Anda untuk ikut supaya Cornelius dan keluarganya bisa mendengarkan apa yang hendak Anda katakan. Akhirnya adik-adik,
keesokan harinya, Petrus ikut bersama orang-orang suruhannya Kornelius kembali ke rumahnya Kornelius. Dari Yope dia akan kembali ke Kaisarea. Nah, pada saat sampai di rumahnya Kornelius, akhirnya Kornelius sudah bersiap-siap. Dia dan keluarganya semua sudah bersiap-siap. Pada saat Petrus masuk ke dalam rumahnya, Kornelius langsung tersungkur. Kornelius langsung menyembah Petrus. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus bilang, "Bangunlah, aku hanya manusia saja. Sekarang coba engkau kasih tahu apa maksud, kenapa engkau menyuruh saya datang ke sini? Karena engkau tahu bahwa seorang Yahudi tidak boleh masuk, tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Bahkan tidak boleh masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi. Tapi karena Allah sudah ngomong sama saya, sudah berbicara kepada saya, makanya saya tidak ragu-ragu untuk ikut ke rumah kamu. Sekarang kamu jelaskan apa yang engkau mau dari saya." Akhirnya adik-adik, Kornelius ceritain bagaimana seorang malaikat datang kepadanya menyuruh Kornelius mengirim orang menjemput Petrus. Nah, adik-adik, setelah itu Petrus mulai bercerita, adik-adik. Petrus mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hadir di dunia ini, menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati. Lalu dia mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Petrus meyakinkan Kornelius, menceritakan kepada Kornelius bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dosanya dan dia akan selamat. Pada saat Petrus cerita kepada Kornelius dan keluarganya, ternyata Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan keluarganya. Roh Kudus mengurapi mereka semua. Mereka jadi diurapi Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Adik-adik tahu apa yang dipelajari oleh Petrus? Petrus belajar. Dari sini dia belajar, ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi orang Yahudi, tapi Tuhan Yesus juga mau orang-orang yang bukan Yahudi mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau Petrus tahu, bahkan orang-orang Yahudi yang lain tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi bisa memperoleh keselamatan. Nah, adik-adik, ternyata apa yang dilakukan Petrus ini tidak langsung diterima oleh teman-temannya. Teman-teman Petrus mempertanyakan, "Kenapa kamu masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi? Itu kan gak boleh." Nah, adik-adik, Petrus akhirnya bercerita. Dia ceritakan kenapa akhirnya dia memutuskan untuk mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Kornelius, meskipun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan gitu kan pada saat itu. Nah, setelah dijelaskan, setelah tahu bahwa Roh Kudus juga mengurapi orang-orang yang bukan Yahudi, dan Roh Kudus juga mau orang-orang yang bukan Yahudi diselamatkan, teman-teman Petrus yang lain yang tadinya tidak setuju, mereka akhirnya percaya, mereka akhirnya memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama nih adik-adik, kita harus menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi bagaimana sih? Seperti Kornelius nih adik-adik, dia suka memberi, dia suka menolong orang lain, itu juga yang harus kita lakukan. Kita menolong orang lain, tapi nih adik-adik, bukan karena kita biar dianggap hebat oleh orang lain, bukan. Tapi karena kita mau melakukan firman Tuhan. Tuhan mau kita menolong orang lain. Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Adik-adik pasti bisa kan? Kakak percaya adik-adik pasti bisa. Yang kedua, apa sih yang kita pelajari dari cerita hari ini? Yang kedua itu adalah keselamatan itu penting. Mungkin ada orang yang bilang, "Oh, saya kan sudah banyak berbuat baik, saya sudah menolong orang. Saya pasti bisa masuk surga, saya pasti selamat." Benar gak sih? Enggak adik-adik. Yang penting itu adalah
Adik-adik, kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan kebenaran, kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan diselamatkan. Jadi bukan hanya perbuatan baik saja, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tapi hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan, itu yang bisa membuat kita diselamatkan. Nah, yang ketiga, apa yang kita pelajari? Yang ketiga, Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung. Apa sih amanat agung? Apa sih amanat agung yang Tuhan perintahkan buat kita? Mungkin adik-adik sudah tahu semua nih. Amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita bersaksi, kita bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kalau sekarang susah nih, kita semua ada di rumah, belum ke sekolah, belum datang ke sekolah, belum datang ke tempat les. Apa yang bisa kita lakukan? Yang gampangnya, kita coba perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan saat kita, misalkan kalau di sekolah kita lagi sekolah online nih. Adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik adalah anak Tuhan Yesus. Supaya ketika orang lain melihat kita, orang lain tahu, wah ini nih anak Tuhan Yesus. Kok bisa ya anak Tuhan Yesus berbuat seperti itu? Kok bisa ya dia terus-terus berbuat baik padahal dia udah disakiti? Kok bisa ya dia terus mendapatkan nilai yang baik? Ternyata, karena dia sayang sama Tuhan Yesus, dia mengikuti perintah Tuhan Yesus, makanya dia bisa melakukan itu. Nah, kalau orang-orang bisa berpikir seperti itu adik-adik, mungkin aja nih ada teman kalian yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus, mereka jadi percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bilang, wah saya jadi mau kenal Tuhan Yesus yang dia percayai. Kayaknya jadi anak Tuhan Yesus itu enak ya. Kayaknya saya butuh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat apapun yang kita lakukan, yang mungkin suka main TikTok nih, atau suka main Instagram pakai handphone maminya atau pakai handphone sendiri yang udah punya. Nah adik-adik, coba adik-adik lakukan, perkatakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya orang-orang yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus bisa kenal Tuhan Yesus melalui adik-adik. Kalau adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat sosial media, lewat Instagram, lewat TikTok atau apapun, dan orang-orang banyak yang jadi kenal Tuhan Yesus, adik-adik sama aja seperti sudah melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ingat 3 hal yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, jadi saksi Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, keselamatan itu penting. Bukan hanya kita berbuat baik bisa menyelamatkan, tidak. Tapi keselamatan yang benar adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apapun yang kita lakukan. Lewat sosial media kita lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Jadi siapa di sini yang siap untuk menjadi saksi Tuhan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Kakak percaya semuanya pasti siap. Oke, kalau gitu kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah boleh mendengarkan suatu cerita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah boleh memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh percaya sama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, agar saat ini Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan, kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar dari setiap perkataan kami, perbuatan kami
kami boleh memuliakan Tuhan dan melalui kami banyak orang boleh diselamatkan dan banyak orang juga boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami dan kami boleh selalu percaya, kami boleh selalu melakukan firman Tuhan dan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19. Bunyinya apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kakak percaya semuanya pasti bisa semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Termasuk Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Termasuk Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Luar biasa adik-adik yang di rumah, amin. Amin. Dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku.
Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terima dan bawalah segala kasih karunia yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.